Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lebih tertarik dengan makalah yang ditulis oleh Ilham Muhammad Husni, MBS 19B, daripada PPT yang ditulis. Karena PPT itu agak sedikit membingungkan. Jadi kita lihat ke makalahnya. Ternyata makalahnya bagus ya. Alhamdulillah. Terus apa yang judul makalah yang dibahas terkait tentang apa? Kedudukan hukum Allah dan manusia. Manusia itu harus tunduk terhadap hukum Allah. Apapun yang digariskan Allah, manusia harus tunduk. Kenapa? Karena yang menciptakan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini kata pengantar, kita perlu bahas. Kata belakang kita bahas kedudukan hukum Allah. Jadi kedudukan hukum Allah itu Allah sebagai rububiyah atau pengatur. Kan Allah itu ada ilah sebagai hal yang patut disembah. Kemudian Allah itu juga sebagai Rabb. Rabb itu artinya apa? Pengatur. Jadi apapun yang diatur Allah, ikut ajalah. InsyaAllah aturannya itu bagus. Karena Allah yang maha tahu tentang apa yang diciptakannya. Seperti kita misalnya membuat robot gitu. Atau kita buat HP. Siapa yang tahu tentang HP itu? Adalah pembuatnya. Yang sementara yang membuat kita ini adalah Allah. Maka yang tahu tentang baik buruknya adalah Allah. Ikut aja dengan Allah. Bagaimana cara ikutnya? Ikut tentang apa yang digariskan Allah dalam Al-Quran dan Sunnah. Ittakhidhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka ada orang-orang yang alim, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan. Jadi kalau ada orang yang ikut orang lain, maka mereka berarti ikut orang lain, dan mereka itu disebut dengan orang-orang musyrik. Kemudian mana dia? Yang pertama ya, jadi kalau ada orang maka ketahuilah bahwa orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah, ingin berhukum dengan selain Allah, ada yang menafikan keimanan. Jadi iman mereka hilang. Mereka kafir atau mereka zalim atau mereka fasik. Gitu kan? Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum bima anzala ilaika wa ma unzila min qablika yuridu ayatahakamu ila taghut. Perhatikan ayatnya. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan kepada sebelumnya? Mereka hendak berhakim mencari hukum kepada taghut. Taghut itu artinya selain Allah. Jadi orang mencari hukum selain hukum Allah, maka mereka disebut dengan taghut karena mereka tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sifati mereka yang mengaku beriman padahal mereka adalah orang-orang munafik pada dasarnya. Orang-orang munafik itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah. Pertama, mereka ingin berhukum kepada taghut. Yang kedua, kalau mereka diajak kepada yang diturunkan Allah, Rasulnya, mereka menentang. Jadi begini, apa yang diturunkan Allah kita akui dulu. Misalnya, aturan bernegara, akui itu dari Allah, gitu kan. Aturan berkeluarga, begini cara aturan berkeluarga harus menikah. Ikut aja itu dari Allah, gitu kan. Ikut aja, insya Allah selamat, gitu. Aturan misalnya bermasyarakat, ikut aja itu dari Allah gitu. Ikut aja semuanya itu dari Allah gitu kan. Jadi kalau ada orang mencari-cari buat ini undang-undang itu, penting ikut aja dulu. Misalnya nih hukum kriminal, kalau mau bunuh dibunuh, itu yang terbaik. Sebab kalau ada orang yang dibunuh kemudian akhirnya kemudian dibunuh lagi, orang lain tidak akan mau membunuh lagi karena mereka takut. Coba mereka tahu kalau membunuh dibunuh. Kalau tidak ikut hukum Allah, pusing sendiri nanti. Orang membunuh, kemudian penjara 6 tahun gitu kan. Kan pusing nanti. Jadi hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Allah tahu gitu kan. Nah, terus bagaimana sekarang pertanyaannya dengan undang-undang yang ada di Indonesia ini? Artinya kita belum mengarah kepada hukum yang ideal yang dibuat Allah. Tapi ini yang ada dulu ya, ini aja dipakai dulu. Tapi kalau iman kita udah kuat, karena menjalankan hukum Allah itu dia penuh dengan keimanan, penuh dengan kepasrahan dan ketundukan. Makanya coba lihat di sini.
Nah, jadi sumpah yang menegaskan bahwa keimanan tidak sah kecuali dengan 3 hal. Hendak setiap berhukum dengan setiap perselisihan dikembalikan kepada Allah. Jadi kan keimanan tidak akan sah kecuali dengan 3 hal. Di sini aja lah bagus ambilnya, ini dihilangkan aja. Keimanan tidak sah kecuali dengan 3 hal ya. Pertama, orang itu berhukum setiap yang diperselisihkannya kembalikan kepada Allah. Baru imannya bagus. Tapi kalau dia berselisih, kemudian dia kembalikan pendapat orang, itu tidak akan selesai nanti. Malah maka akan pusing aja. Yang kedua, hati lapang dan hukum Allah. Jadi apapun yang diperiksa Allah, lapang hati. Kenapa? Karena Allah kalau sudah menghukum di dunia, dia tidak menghukum di akhirat. Tapi kalau sudah tidak dihukum di dunia, tidak misalnya membunuh, kemudian hanya penjara 2 tahun. Nanti dihukum lagi di akhirat. Baiknya hukum Allah saja dilaksanakan, dihukum di dunia, tak dihukum di akhirat. Yang ketiga, adanya penerimaan secara sempurna. Dengan menerima apa yang diputuskan dan dilaksanakan tanpa menunda-nunda dan berlebihan. Jadi, begitulah caranya. Terima aja semua hukum Allah Subhanahu wa taala. Nih ayatnya, "Man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, mereka kafir. Yang paling berat nih. Atau mereka disebut dengan zalimun, mereka zalim, aniaya, atau mereka fasik, tahu tapi tidak mau menjalankan. Jadi, bagaimana kedudukan kita manusia di hadapan hukum Allah? Kita di hadapan hukum Allah adalah tunduk patuh, karena Allah yang membuat kita, berarti Allah yang lebih tahu tentang diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang saya komentari, yang lainnya tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.